Perkenalkan, nama saya Jessica Trinanda Sarong, Prodi Administrasi kelas 1C dengan NIM 2103020097. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku, yaitu Sosiologi Suatu Pengantar oleh Prof. Dr. Suharjono Sukamto. Pada babnya yang kelima, terkhususnya saya akan menjelaskannya. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Bagian A, pengantar. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial, yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Soziale Gebilde atau bahasa Jerman, yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan sosial institusion tersebut. Lembaga kemasyarakatan pada himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai keutuhan mengikat yang berbeda-beda. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut secara sosiologis, dikenal adanya 4 pengertian, yaitu 1. Cara atau usage, menunjuk pada suatu perbuatan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. 4. Adat istiadat atau custom, adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. 2. Sistem pengadilan sosial atau social control. Sistem pengadilan sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintahan beserta aparaturnya. Pengadilan sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Agar anggota masyarakat taat pada norma yang berlaku, diciptakan sistem pengadilan sosial yang bersifat 1. Preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua, represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat-alat pengadilan sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu A. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. B. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. C. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan atau nilai-nilai yang berlaku. D. Menimbulkan rasa takut. E. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu sebagai berikut. 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola pemikiran, dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang
pergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Secara menyeluruh, ciri-ciri tersebut dapat diterapkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu, seperti perkawinan. Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, perkawinan mungkin memiliki fungsi-fungsi diantaranya: A. Sebagai pengatur perilaku seksual manusia dalam pergaulan hidupnya. B. Sebagai pengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan juga anak-anaknya. C. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup, karena secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan. D. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan benda material. E. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestise. F. Di dalam hal-hal tertentu untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Dari sudut perkembangannya. A. Creative institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. B. Enacted institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. A. Basic institutional dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. B. Subsidiary institusional dianggap kurang penting, seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. 3. Dari sudut penerimaan masyarakat. A. Approved socially sanctioned institutional merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. 3. Dari sudut penyebarannya. A. General institution merupakan lembaga yang dikenal hampir semua masyarakat dunia. B. Regulative institution merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia. 4. Dari sudut fungsinya. A. Operative institution merupakan lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. B. Restricted institution lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam: A. Analisis historis untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. B. Analisis komparatif menelaah suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. C. Analisis fungsional menyelidiki dengan jalannya menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tertentu di dalam suatu masyarakat tertentu. Bagian F. Conformity dan deviation. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masalah yang erat hubungannya dengan pengadilan sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Sekian dan terima kasih.